Novel Islami romantis karya Anity, Ustadz I Hate You, Part 6, Awal Perubahan Rara. Ra, ini kemarin aku belikan beberapa baju dan kerudung untukmu. Hari ini kita ke rumah Abi dan Umi karena kemarin kita tidak jadi ke sana, ucap Ustadz Faruk sambil memberikan kantong plastik berisi baju dan kerudung. Memangnya kita tetap harus pergi ke sana ya? Tanya Rara yang terlihat malas untuk pergi karena ada janji bertemu Raja. Iya Ra, Abi sama Umi katanya kangen mau ketemu mantunya, jawab Ustadz Faruk dengan bibir tersenyum. Apaan sih? Celetuk Rara sambil membuka isi kantong plastiknya. Ini baju apaan? Panjang banget, jubah ya? Gak mau gak bisa aku pakai beginian, ucap Rara sambil melempar kantong plastik berisi baju. Iya, jubah Ra, kamu coba dulu ya. Kembali Ustadz Faruk mengambil kantong plastik dan memberikannya sama Rara. Kamu sengaja ya? Mau bikin aku marah? Mau bikin aku malu depan teman-teman aku? Biar aku diledekin? Nanti aku dikata-katain seperti ibu-ibu. Gak mau Kembali Rara mengatakan tidak mau mengenakan baju yang dibeli suaminya. Aku sama sekali gak ingin bikin kamu marah, Ra. Jubah ini sudah dipilihin sama penjualnya kemarin, dengan modelnya yang tetap modis, tidak seperti ibu-ibu. Karena gadis remaja pun sekarang sudah banyak yang pakai jubah syar'i. Aku mohon sekarang kamu coba dulu ya, pinta Ustadz Faruk membujuk Rara sambil meninggalkan kamar. Aku tunggu di luar ya. Rara dengan terpaksa memakai salah satu jubah berwarna biru denim dipadukan dengan kerudung motif warna senada. Ais, perasaan muka gue jadi berubah deh, celetuk Rara dengan menatap cermin sambil merapikan kerudungnya. Rara kemudian keluar dari kamarnya yang sudah ditunggu oleh Ustadz Faruk. Pandangan Ustadz Faruk yang kagum melihat Rara yang tambah cantik dan anggun tak henti menatap dan memandang istrinya tanpa kedipan. Kenapa lihat-lihat? Jelek ya? Tanya Rara yang merasa kurang percaya diri sambil membetulkan kerudungnya. Masya Allah, kamu sangat cantik, sangat cocok memakai ini, jawab Ustadz Faruk. Apaan sih? Jangan coba merayuku ya. Ayo berangkat sekarang, ucap Rara. Aku cuma berkata sebenarnya, Ra, kata Ustadz Faruk sambil membukakan pintu mobil mempersilahkan Rara masuk. Assalamualaikum Abi, Assalamualaikum Umi, ucap Ustadz Faruk sambil mencium tangan Abi dan Uminya. Waalaikumsalam anakku, jawab Abi dan Umi Ustadz Faruk. Rara pun mengikuti apa yang dilakukan suaminya dengan memanggil Abi dan Umi. Masya Allah anakku, kamu sangat cantik, ucap Umi Ustadz Faruk yang melihat Rara memakai jubah. Ayo masuk, ajak Abi Ustadz Faruk. Ayo sayang, kita makan dulu ya. Umi sudah masak untuk kalian, ajak Umi Ustadz Faruk. Di atas meja sudah tertata rapi, ada lontong sayur, sop ayam, sambal terasi, dan buah-buahan. Ustadz Faruk pun memimpin doa sebelum makan. Lontong sayur dan sop ayam ini makanan kesukaan suamimu, Ra. Kalau datang ke rumah, selalu ini yang diminta dibuatin. Anak manja sebenarnya, walau sebenarnya sudah dewasa,
Haha, ucap Umi Ustadz Faruk sambil tertawa kecil. Umi, malu atuh Faruk kalau rahasianya dibongkar depan istrinya. Haha, kembali digoda sama Abi Ustadz Faruk. Umi sama Abi ya, gak boleh makan sambil bicara, ucap Ustadz Faruk yang berusaha menghentikan pembicaraan karena malu. Rara hanya tersenyum tipis tanpa berkata apapun, dan sesekali merapikan kerudung miliknya. Rara makan lontong sayur sampai habis, karena menurutnya memang sangat enak apalagi ditambah sambal, padahal sebelumnya Rara tidak terlalu suka. Setelah selesai makan, Rara dan Umi Ustadz Faruk duduk berdua di atas sofa di ruang tamu. Umi sangat senang kamu datang ke rumah hari ini sayang. Sering-seringlah mampir ke sini. Nanti Umi buatin masakan kesukaanmu juga, ucap Umi Ustadz Faruk yang terlihat senang. Iya Umi, jawab Rara singkat dengan senyuman tipis. Umi sama Abi dulu juga sama seperti kalian, cuma ta'aruf sebentar. Istilah anak muda sekarang dijodohkan ya. Alhamdulillah, perkawinan Umi bertahan sampai sekarang sudah hampir 30 tahun. Karena Umi percaya pilihan orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya, cerita Umi Ustadz Faruk. Memangnya menikah tanpa cinta bisa bahagia Umi? Tanya Rara serius. Sebenarnya kalau menurut Umi, syarat utama dalam setiap pernikahan yang membahagiakan adalah didasari dengan iman, dan sisanya adalah kepercayaan. Karena cinta tidak menciptakan pernikahan, tetapi dalam pernikahanlah yang akan mendatangkan rasa cinta, karena pernikahan adalah ibadah, jawab Umi Ustadz Faruk dengan memandang Rara. Hati Rara mulai tersentuh mendengar perkataan Umi Ustadz Faruk. Rara tahu bahwa yang dikatakan Umi itu benar, namun hatinya tetap menolak untuk menerimanya. Menikah itu adalah cinta yang diberkahi. Awalnya dari sebuah janji, selanjutnya adalah ibadah, dan di penghujung perjalanan, insya Allah ridha Allah menuju surga. Semoga pernikahan kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antara suami istri dapat bertemu dan berkumpul di surga nanti. Amin. Tambah Umi Ustadz Faruk sambil memeluk Rara dengan kasih sayang. Tanpa sadar air mata Rara pun menetes, namun dengan cepat langsung dibersihkan. Kamu sudah Umi anggap seperti anak sendiri, Ra. Jadi jangan sungkan-sungkan sama Umi, ucap Umi Ustadz Faruk sambil tersenyum menatap Rara. Iya Umi, jawab Rara. Rara sebenarnya sangat senang punya mertua yang terlihat sangat menyayanginya. Andai Rara menikah dengan lelaki yang dicintainya dan punya mertua sebaik ini, tentu sudah sempurna hidupnya. Kamu belum jawab pertanyaan Umi loh. Apa makanan kesukaanmu, Ra? Ada makanan yang bisa bikin kamu alergi juga nggak? Biar Umi tidak salah masakin nanti. Pas kamu datang ke sini, Umi masakin semua makanan kesukaanmu. Kalau suamimu, dia alergi makan kacang. Kalau kamu, Ra? Tanya Umi Ustadz Faruk. Rara tidak ada alergi apa-apa, dan Rara penyuka semua masakan Umi karena sangat enak, jawab Rara. Mendengar jawaban Rara, Umi Ustadz Faruk pun tertawa lepas.
Kamu punya selera humor juga ya, Ra? Padahal baru sekali tadi makan masakan Umi. Udah bilang semua masakan Umi enak. Bisa bikin orang salah tingkah loh mendengar perkataanmu tadi. Apalagi kalau laki-laki bisa salah arti. Maksud Rara tidak seperti itu kok Umi. Rara cuma bilang sebenarnya. Jawab Rara polos. Lagi-lagi Umi Ustadz Faruk tertawa mendengar jawaban polos Rara. Tiba-tiba Ustadz Faruk datang. Lagi bicarain apa sih Umi? Kok kayaknya seru banget ketawa-ketawa? Tanya Ustadz Faruk. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tanya balik dari Umi Ustadz Faruk. Ih, Umi selalu begini, gak asik ah. Jawab Ustadz Faruk terlihat manyun. Faruk ngambek nih Umi. Ustadz Faruk pura-pura marah. Rara pun tertawa kecil melihat Umi dan Ustadz Faruk. Tidak Rara sangka ternyata Umi sangat asik pembawaannya. Ustadz Faruk juga ternyata memang manja, seperti anak kecil di depan Uminya. Kamu tanya sendiri aja sama istrimu, tapi sudah Umi bilang untuk jadi rahasia saja. Canda Umi Ustadz Faruk kembali. Kalian gak malu apa di depan nak Rara? Abi Ustadz Faruk pun tiba-tiba muncul. Ini Umi bikin Faruk kesel Bi, ucap Ustadz Faruk. Ah, kamu sama saja. Jangan aneh ya nak Rara, ngeliat di rumah begini. Sebenarnya Umi dan suamimu ini sangat suka bercanda. Apalagi kalau ada email, adiknya tambah rame rumah ini, seperti orang bersepuluh saja. Jawab Abi Ustadz Faruk. Rara pun baru tahu kalau Ustadz Faruk ternyata suka bercanda. Memangnya email kemana Abi? Tanya Rara. Email mondok di pesantren Al-Munawarah. Sebenarnya hari ini pengen izin pulang karena tahu kakaknya datang. Tapi karena kemarin sudah izin waktu pernikahan kalian dan sebentar lagi mau ulangan, jadi kata Abi belajar aja dulu. Nanti masih banyak waktu kalau mau ketemu kakak. Jawab Abi Ustadz Faruk menjelaskan. Sebenarnya email pengen banget ketemu kamu nak Rara. Umi Ustadz Faruk menambahkan. Kenapa Umi? Tanya Rara. Karena dari dulu dia pengen banget punya kakak perempuan, biar bisa diajak curhat dan ada teman kalau belanja katanya. Apalagi dia nggak bisa dandan, pengen cantik seperti Kak Rara katanya. Jawab Umi Ustadz Faruk. Ah, email bisa saja, jadi nggak sabar pengen ketemu email juga. Jawab Rara tersenyum. Nanti kalau email ada pulang, Umi telepon Nak Rara ya. Tanya Umi Ustadz Faruk. Iya Umi, Rara tunggu. Jawab Rara yang sudah mulai nyaman dan santai bicaranya. Faruk, tolong jagain Rara ya. Dia menantu kesayangan Umi. Jangan sekali-kali kamu menyakiti hati istrimu. Kalau kamu membuatnya menangis, sama saja kamu menyakiti hati Umi. Ucap Umi Ustadz Faruk. Iya Umi, insya Allah Faruk tidak akan pernah menyakiti hatinya Rara. Jawab Ustadz Faruk sambil menoleh ke arah Rara. Bukan cuma menantu kesayangan Umi, tapi kesayangan Abi juga. Kalau suamimu macam-macam, lapor sama Abi anak Rara, nanti Abi yang turun tangan. Sela Abi Ustadz Faruk seolah mengultimatum Ustadz Faruk, namun dengan nada bercanda.
Hati Rara sangat senang mendengar ternyata mertuanya sangat menyayanginya. Rara merasa terharu karena mertuanya sangat baik. Apalagi ternyata mertuanya juga asik diajak ngobrol. Namun setelah melihat jam, ternyata sudah pukul 11.32 Wita. Rara lupa kalau ia ada janji bertemu pacarnya pukul 11 ini. Awalnya Rara berencana cuma mampir sebentar, namun tanpa Rara sadari, ia lupa waktu sudah hampir 4 jam di sana karena keasikan ngobrol. Dengan cepat, Rara memberi kode ke Ustadz Faruk dengan menunjuk jam tangan dan langsung dimengerti oleh Ustadz Faruk. Abi, Umi, kami mau pamit pulang dulu ya, ucap Ustadz Faruk. Kok cepat sekali nak? Gak sorean nanti saja pulangnya? Atau sekalian nginep di sini? Tanya Umi Ustadz Faruk. Rara ada janji Umi, Rara lupa. Nanti ya Umi dan Abi kami kesini lagi, jawab Rara. Oh, kalau ada janji harus ditepatin. Gak apa-apa nak Rara, ucap Abi Ustadz Faruk. Ustadz Faruk dan kakak pun pamit pulang dan bersalaman. Ustadz Faruk tidak lupa memeluk dan mencium Abi dan Uminya. Kebiasaannya dari dulu. Abi dan Umi jangan lupa jaga kesehatan ya. Itu jangan lupa minum vitamin yang Faruk belikan tadi. Kalau ada apa-apa secepatnya telepon Faruk, ucap Ustadz Faruk. Iya, hati-hati di jalan ya, ucap Umi Ustadz Faruk. Iya Umi, Assalamualaikum, jawab Ustadz Faruk. Waalaikumsalam, jawab Abi dan Umi Ustadz Faruk.